warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Majo, kelas manajemen 22-2B. Dan di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengambilan keputusan yang etis yang sudah dibahas pada pertemuan Senin lalu. Namun sebelum itu, kita harus tahu tentang apa itu pengambilan keputusan yang etis. Apa itu pengambilan keputusan yang etis? Pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara normal. Selanjutnya kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga lebih cenderung berperilaku etis. Kedua, lingkungan organisasi. Organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambat perilaku etis tertulis, perilaku moral orang tua yang tinggi, harapan kinerja yang realistis, dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang bertindak tidak etis. Yang ketiga, tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi secara umum. Secara umum, orang dengan moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk membuat keputusan yang tidak etis jika mereka dikendalikan oleh lingkungan organisasi sebagai tempat tinggal yang kurang lebih sama sebagai bagian proses pengambilan keputusan yang etis. Manfaat dan kelemahan keputusan etis. Manfaat dan kelemahan keputusan etis. Pertama, paham manfaat. Kriteria ini berdasarkan hasil imbas dari seperangkat keputusan. Mahsaf ini menunjukkan sebuah keputusan harus diambil untuk menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar untuk mayoritas. To provide the greatest good for the majority. Mahsaf mengelora dalam banyak pikiran pengambil keputusan dalam kegiatan bisnis karena memiliki kesamaan dengan tujuan utama yang hendak diperoleh dalam bisnis, laba yang tinggi, efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Kelebihan: meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Pertimbangan etika diselaraskan terhadap perolehan tujuan. Kelemahan: implementasi etika pada paham ini hanya bersifat parsial, ditujukan semata pada perolehan tujuan sehingga mengekang hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Yang kedua, fokus pemenuhan hak atau rights. Kriteria mengejawabkan etika sebagai tahapan dari pemenuhan hak individu yaitu hak asasi manusia. Yang ketiga, di mana bentuk hak tersebut? Hak kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak memperoleh tempat bekerja yang layak. Kelebihan mekanisme pengambilan keputusan: menerima pertimbangan etis sehingga memayungi stakeholder dan anggota organisasi dari tindakan yang tidak etis. Kelemahan: kriteria ini memiliki fokus yang eksisten terhadap HAM sehingga dapat menjadi padang ganda yang akan mengurangi tingkat pertumbuhan organisasi di masa depan. Yang keempat, berdasarkan keadilan justice. Kriteria ini berpondasi keadilan adalah pengambilan keputusan yang diambil dengan mengutamakan penerapan aturan perusahaan yang tidak memihak pihak tertentu. Perusahaan yang tidak memihak pihak tertentu. Pada pandangan ini, norma pada pengambilan keputusan berfokus pada penentuan posisi objektif yang menghasilkan keseimbangan perolehan risiko dan manfaat secara merata dalam organisasi. Kelebihan, objektivitas akan melindungi kelompok minoritas. Kriteria mendorong penerapan bisnis yang membagikan kesejahteraan dan keseimbangan yang merata bagi para stakeholder. Kelemahan, penerapan kriteria secara berlebihan malah mematikan produktivitasnya, daya inovasi dan efisiensi anggota organisasi dikarenakan perasaan yang mengenai konsep sama rata dan sama rasa. Yang kelima,
Fokus pemenuhan kewajiban obligation. Kriteria ini menerapkan bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran, perolehan tujuan pribadi serta peralihan tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama akan membentuk corporate responsibility. Organisasi efektif mampu memastikan kemampuannya dalam perwujudan dua tujuan tersebut. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat seharusnya sama urgensinya dengan kebutuhan terhadap pemilik perusahaan. Organisasi yang meremehkan tanggung jawab sosial akan merasakan kerugian hebat pada jangka panjang. Kelebihan kriteria ini menanamkan urgensi investasi dalam jangka panjang melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial. Melalui kriteria ini, organisasi mampu menciptakan kedekatan emosional bersama konsumen. Kelemahan, keterlibatan yang ekstrim terhadap tanggung jawab sosial tanpa disokong oleh budget yang mapan akan menimbulkan ketimpangan di perusahaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang dasar pengambilan keputusan etis. Dasar pengambilan keputusan etis. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini. Meskipun waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik, karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan ruginya baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dengan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. 4. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 5. Rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan pengambilan keputusan yang etis. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.